Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sastika Dava Raizky, biasa dipanggil Sastika dengan NIM 11211284 dari program studi akuntansi STIE Bank BPD Jateng. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pengolahan data dan penyajian data dengan SPSS. Oke, teman-teman, kita mulai aja ya. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah dengan cara membuka aplikasi SPSS yang telah kita download di laptop kita masing-masing ya teman-teman. Kemudian tampilannya akan seperti ini nih teman-teman. Setelah itu kita klik bagian variable view, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Di variable view ini kita terdapat beberapa kolom ya teman-teman. Kita isi dari kolom yang sebelah kiri yaitu kolom name. Kita isi dengan variabel yang akan kita masukkan nih teman-teman. Nah, jadi kali ini tuh kita akan menggunakan data nama dosen dari STIE Bank BPD Jateng. Jadi kita membutuhkan variabel 6, yaitu yang pertama ada nama dosen. Langsung kita masukkan ya teman-teman. Nama dosen. Kemudian yang kedua itu ada gender. Lalu yang ketiga ada usia. Yang keempat ada tingkat pendidikan. Yang kelima ada bidang keahlian. Dan yang terakhir ada status. Nah, setelah kita masukkan semua variabel yang kita tentukan, kemudian kita lanjut ke kolom type ya teman-teman. Ini kita ganti jadi string ya teman-teman. Kita klik OK, kemudian yang bagian gender kita ganti juga jadi string. Kita klik OK, kemudian usia kita tetap pakai yang numerik ya teman-teman, karena ini berhubungan dengan angka. Kemudian yang di tingkat pendidikan kita ganti string juga. Lalu di bagian bidang keahlian kita ganti string juga ya teman-teman. Lalu yang terakhir di bagian status kita ganti jadi string juga. Nah, setelah selesai di bagian kolom type, kita lanjut ke kolom width ini nih teman-teman. Nah, yang nomor dosen ini kita ganti jadi 35 ya teman-teman. Itu gunanya buat jaga-jaga barangkali ada nama dosen yang eh, hurufnya melebihi dari 35. Jadi kita batasi jadi 35 huruf saja ya teman-teman. Kemudian yang bagian gender kita ganti 10. Terus yang di usia dan tingkat pendidikan, bidang keahlian dan status kita tetap pakai angka 8 ya teman-teman. Lalu untuk kolom desimal kita ubah jadi 0 semua karena ini di bagian usia itu masih 2, kita ubah ya teman-teman jadi 0. Lalu di kolom label ini kita kosongkan. Terus di kolom values ini kita yang nama dosen tetap pakai non, kemudian yang gender karena kita ada dua gender yaitu gender laki-laki dan perempuan, maka kita ubah dengan cara mengklik titik tiga ini ya teman-teman. Kemudian tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Kita tulis di bagian values-nya itu 1, kemudian di labelnya itu laki-laki, kemudian kita add, lalu yang nomor 2 itu ada perempuan. Kita add lagi, setelah kita selesai, kita klik OK. Lalu di bagian usia, kita tetap non karena tidak ada pilihan. Lalu di tingkat pendidikan, kita klik titik 3 lagi ya teman-teman, karena ada dua tingkat pendidikan yaitu S2 dan S3. Caranya seperti tadi ya teman-teman, di bagian values kita tulis 1, kemudian di bagian label kita tulis S2, kita add, lalu yang nomor 2 itu ada S3. Kita add, lalu kita klik OK. Lalu di bidang keahlian, kita ada dua juga, yaitu akuntansi dan manajemen. Caranya seperti tadi ya teman-teman. Nomor 1 itu kita tulis akuntansi. Kita add.
Kemudian nomor 2 itu ada manajemen. Kita add juga, lalu kita klik OK. Untuk status sama seperti tadi ya teman-teman, kita ada dua yaitu statusnya yaitu dosen tetap dan dosen PNS. Caranya seperti tadi ya teman-teman. Kita add, lalu yang nomor 2 itu ada dosen PNS. Kita add, lalu kita klik OK. Nah, setelah selesai di bagian kolom values, kita ke kolom missing, ini tetap non ya teman-teman. Terus kita di kolom ini kita samain dengan yang di bit, yaitu ini kita ganti jadi 35. Lalu kita ganti juga yang di bagian gender itu jadi 10 ya teman-teman. Nah, setelah kita selesai di kolom ini, kita lanjut ke like ini kita ganti jadi left semua. Karena ini yang right itu di bagian usia, kita ganti dulu jadi left ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut ke kolom measure ini. Yang kita ganti adalah yang di kolom usia juga nih teman-teman. Kita ganti jadi scale karena berhubungan dengan angka ya teman-teman. Setelah selesai seperti ini, kita lanjut ke data view, kita klik data view ya teman-teman. Lalu tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini saya rapiin dulu ya teman-teman. Ini bersifat opsional ya teman-teman. Ini karena biar enak dilihat aja, jadi kita rapiin dulu. Nah, setelah rapi seperti ini, kita masukkan nama dosen yang telah kita cari datanya, kemudian kita masukkan gender, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan juga statusnya ya teman-teman. Kita mulai dari yang pertama itu ada Agung Hendra Kusuma. Kemudian gendernya karena beliau adalah laki-laki, maka kita klik satu aja, maka otomatis akan keluar laki-laki gini ya teman-teman. Jadi kita masukkan kode-kode yang telah kita masukkan di variabel view ini tadi teman-teman. Nah, usia beliau itu 38, kemudian di tingkat pendidikan, karena beliau S2, maka kita tulis kodenya 1, kemudian di bidang keahlian beliau juga akuntansi, maka kita tulis 1 juga, dan di bagian status, beliau itu dosen tetap, maka kita tulis kodenya jadi 1. Ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan semua data yang telah kita cari, yaitu 25 data ke dalam sini teman-teman. Nah, setelah kita masukkan 25 data nama dosen ke dalam sini semua, langkah yang selanjutnya itu kita akan mencari main, median, modus, maksimum, minimum, dan lain-lain untuk variabel usia dosen ya teman-teman. Itu tuh caranya itu dengan cara kita klik bagian analisis ini, kemudian kita pilih bagian deskripsi statistik, kemudian ada pilihan frekuensi ini, kita klik karena kita mau mencari median, modus, maksimum, minimum, dan lain-lain dari usia, kita klik yang usia ini ya teman-teman, kemudian kita masukkan. Setelah muncul seperti ini, kita pilih bagian statistik. Nah, setelah seperti ini, kita centang bagian sentral tendensi ini yang bagian mean, median, dan mode. Kemudian di pilihan dispersion ini kita klik juga seperti ini ya teman-teman, maksimum dan minimum. Nah, kemudian di bagian ini juga kita klik ya teman-teman. Nah, setelah kita klik yang akan kita klik, lalu kita klik continue, kemudian kita klik OK.
maka akan otomatis muncul seperti ini ya teman-teman. Ini muncul semua data-data yang telah kita masukkan tadi dan ini merupakan main modus maksimum minimum dari usia nama-nama dosen yang tadi kita masukin ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita akan eh, mencari atau membuat grafik batang untuk bidang keahliannya nih teman-teman. Nah, caranya itu kita klik bagian grabs ini, lalu kita klik juga yang ini, legalisi dialog, lalu ada pilihan bar, kita klik ya teman-teman, lalu kita klik bagian simple dan summaries for groups of chess. Setelah kita udah pastikan klik simple dan summaries yang ini, lalu kita klik define. Nah, lalu akan muncul seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan masukkan kategorinya nih teman-teman, karena kita mau cari atau kita buat grafik batang untuk bidang keahliannya, maka kita klik yang bidang keahliannya. Kita masukkan ke dalam kategori. Kemudian ini jangan lupa kita ganti persen ya teman-teman. Lalu kita klik details nih teman-teman. Nah, kita masukkan subtitlenya yaitu grafik dosen berdasarkan bidang keahlian. Nah, setelah kita masukkan subtitlenya, kita klik continue. Lalu setelah itu kita klik OK ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu. Nanti grafiknya akan muncul seperti ini nih teman-teman. Nah, ini akan otomatis muncul ya teman-teman. Nah, gimana sih kalau kita mau tahu ada berapa persen dari akuntansi dan manajemen? Nah, caranya itu dengan kita klik dua kali bagian grafik ini. Lalu kita klik yang bagian ini nih teman-teman. Nah, setelah itu kita klik di grafik batangnya. Nah, maka akan muncul berapa persennya ini teman-teman. Nah, jadi kita bisa tahu ada berapa persen sih dosen akuntansi dan manajemen di STI Bank BPD Jateng. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita tuh mau buat lagi grafik batang untuk tingkat pendidikannya teman-teman. Nah, untuk caranya seperti tadi ya teman-teman. Kita klik bagian graph ini, kemudian kita pilih yang legasi dialog, kalau ada pilihan bar kita klik, simple dan summaries kita define, lalu muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, ini kita keluarkan dulu. Kita klik yang tingkat pendidikan ya teman-teman, karena kita mau buat grafik datang dari tingkat pendidikan. Nah, ini kita keluarkan dulu teman-teman. Nah, lalu kita masukkan yang di tingkat pendidikan. Lalu setelah itu kita details. Ini kita ganti ya subtitlenya teman-teman. Grafik dosen berdasarkan bidang tingkat pendidikan. Setelah itu kita klik continue, lalu selesai semuanya kita isi, kemudian kita klik OK. Nah, maka grafiknya akan muncul seperti ini nih teman-teman. Nah, gimana sih kalau kita pengen tahu ada berapa persen dari dosen yang memiliki tingkat pendidikan S2? Caranya itu dengan cara kita klik dua grafiknya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik yang pilihan ini teman-teman. Nah, kita klik aja di bagian tabelnya ini nih teman-teman, atau di grafiknya.
maka akan muncul berapa persen dari dosen STIE Bank BPD Jateng yang tingkat pendidikannya itu S2 dan S3. Nah, kemudian yang keempat, kita akan membuat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia berdasarkan bidang keahliannya. Nah, ini kita kembali ke data awal dulu ya, teman-teman. Nah, setelah itu caranya hampir sama seperti tadi. Kita klik Create, kemudian kita pilih pie ini karena eh, grafiknya lingkaran ya, teman-teman. Kemudian kita pilih pilihan yang ketiga yaitu values. Kemudian kita klik define. Lalu karena kita mau membuat diagram lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia berdasarkan bidang keahliannya, maka di bagian ini kita masukkan usia ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pilih pilihan variabel, lalu kita masukkan eh, bidang keahlian. Kita masukkan variabel bidang keahliannya teman-teman. Nah, setelah selesai, kita klik details. Kemudian kita masukkan subtitlenya yaitu grafik usia dosen berdasarkan bidang keahlian. Grafik usia dosen berdasarkan. Nah, setelah kita masukkan subtitlenya, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, kita tunggu untuk melihat dari grafik lingkaran dari ini ya teman-teman. Nah, maka akan muncul dari maka akan muncul grafik lingkaran usia dosen berdasarkan bidang keahlian sesuai data yang kita masukkan tadi ya teman-teman. Nah, cara kita mau lihat berapa angka-angkanya, caranya sama seperti ya tadi ya teman-teman. Kita klik dua kali, kemudian kita klik simbol ini nih teman-teman. Nah, lalu kita tinggal klik aja di bagian sininya, maka angka-angka tersebut akan muncul teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman caranya. Lalu kemudian yang terakhir itu kita akan membuat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah, ini kita kembali ke data awal lagi ya teman-teman. Nah, caranya itu sama seperti tadi nih teman-teman, tapi kita pilihnya itu yang lain ya teman-teman, karena ini garis atau grafik garis. Kita klik simple, lalu ini yang values, kita klik define. Kemudian karena tadi kita mau membuat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan, maka yang pertama itu kita masukkan variabel usia, kemudian kita ganti di pilihan kategori labels ini menjadi variabel, lalu kita masukkan variabel tingkat pendidikan. Setelah itu kita klik details untuk memasukkan subtitlenya, yaitu grafik garis usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan.
Nah, setelah kita masukkan subtitlenya, lalu kita klik continue, kemudian kita klik OK untuk melihat grafik garis yang kita ingin buat ya teman-teman. Nah, maka akan muncul grafik garis seperti ini nih teman-teman. Ini adalah grafik garis dari usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan sesuai data yang tadi kita masukkan ya teman-teman. Untuk mengetahui berapa sih angka dari tiap grafik ini, caranya seperti tadi ya teman-teman. Kita klik 2 kali, kemudian kita klik simbol ini, lalu kita pada bagian ini ya teman-teman. Nah, ini nanti akan muncul eh, angka-angka dari masing-masing grafik ini ya teman-teman. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.